Halo teman-teman semua, kali ini kita berada di minggu ke-12, minggu yang sudah mendekati UAS. Nah, kali ini kita akan ada beberapa topik sampai minggu ke-14. Minggu ke-15 mungkin ada tugas saja. Oke, materi kali ini adalah subtopik aljabar linear terkait diagonalisasi. Apa itu diagonalisasi? Ya, nanti kita bahas. Materi kali ini masih dibawakan oleh saya, Tegar, dan saya saat ini masih bekerja di D3TI, di VT, di ITDL di Indonesia. Kemudian kalau misalkan ada apa-apa, kalian bisa mengumpulkan tugas kalau terlambat di email tegar.prasetyo@az.id dan atau aku Gmailnya arifintegar12@gmail.com. Oke, langsung saja kita akan membahas apa itu diagonalisasi. Yang pertama, tentu kita harus mengetahui definisi dari diagonalisasi. Definisinya adalah, kita sebelumnya berdiagonalisasi, kita bahas dulu apa itu similar. Misalkan kita mempunyai dua buah matriks A dan matriks B. Nah, kita katakan B itu serupa atau similar, serupa dengan A jika terdapat matriks P yang dapat diinverskan sedemikian sehingga B sama dengan P inverse kali A kali P. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi B itu serupa dengan A jika ada matriks P yang dapat diinverskan sedemikian sehingga sama dengan B sama dengan P inverse kali AP. Dimana kalau misalkan A serupa dengan B, berarti ya tinggal dikalikan aja kayak gini. Ini dikalikan dengan P inverse, ini dikalikan dengan P sisi kanan. Ini nanti hasilnya jadi seperti ini. P, B, P inverse sama dengan A. Ini juga sama. Jadi ini bacanya A serupa dengan B. Jadi ada matriks P yang dapat diinverskan sedemikian sehingga P kali B kali P inverse itu juga. Ini dua hal yang serupa. Nah, keuntungan dua matriks yang serupa akan ada banyak keuntungan. Misalkan ke sini dulu deh. Misalkan keuntungan yang serupa itu misalkan ini A itu serupa dengan matriks yang ini yang P inverse AP, maka ternyata determinannya juga sama. Bisa dicek dengan mudah ya, determinannya sama, bisa dicek yaitu mempunyai inverse yang sama, array yang sama, nullity yang sama, trace yang sama, diagonal penjumlahan diagonalnya sama, polinom karakteristiknya sama, nilai eigennya sama, dan ruang eigennya pun sama. Itu ya, kalau similarities atau keserupaan antara dua matriks. Nah, kemudian apa itu diagonalisasi? Jadi, misalkan kita mempunyai, sebenarnya definisi yang ini kita bawa ke diagonalisasi. Jadi seperti ini. A, kita mempunyai matriks A. A itu dikatakan dapat didiagonalisasi jika terdapat matriks P sedemikian sehingga P inverse kali A kali P itu adalah diagonal. Gitu ya. Saya ulangi lagi. A itu dapat didiagonalkan atau didiagonalisasikan jika terdapat matriks P yang dapat diinverskan sedemikian sehingga perkalian dari P inverse kali A kali P adalah merupakan matriks yang diagonal. Nah, dalam kasus ini P itu disebut matriks yang mendiagonalisasi matriks A, gitu ya. Paham ya? Definisinya dipahami dulu. Jadi saya ulangi sekali lagi. Misalkan kita mempunyai sebuah matriks A persegi, dia itu dapat didiagonalkan ketika kita menemukan sebuah matriks P yang dapat diinverskan sedemikian sehingga perkalian dari P inverse kali A kali P itu hasilnya adalah matriks yang diagonal. Gimana cara mendapatkan matriks P? Itu kita akan memanfaatkan nilai eigen dan vektor eigen dari sebuah matriks A, gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, maka matriks P-nya itu disebut dengan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Paham ya? Untuk definisinya. Oke, ini sudah. Kemudian ada sebuah teorema juga.
Teorema ini nggak cukup penting di informatika sih, cuma diketahui aja. Misalkan A itu mempunyai sebuah matriks. Kita mempunyai sebuah matriks A dengan ukuran n kali n persegi. Dan persamaan berikut ekuivalen atau sama saja. Misalnya kita A-nya itu ternyata dapat didiagonalkan, maka ternyata A itu mempunyai ruang eigen. Atau ya, ruang vektor eigen, bukan ruang eigen, vektor eigen yang saling bebas linear gitu ya. Paham ya? Oke, bagaimana cara step-step untuk mendapatkan matriks? Bagaimana step-step bagaimana kita mendapatkan matriks P sedemikian sehingga matriks A-nya itu dapat didiagonalkan? Step-stepnya adalah kita adalah mencari yang pertama, mencari nilai eigen dan vektor eigennya dulu, gitu ya. Dari vektor eigennya itu yang kita dapat yang bersesuaian dengan nilai eigen, itu vektor-vektornya kita jejer di sini. Nanti dapatlah itu matriks P. Kemudian kita bisa hitung matriks P inverse kali AP itu ternyata adalah diagonal. Oh, berarti itu termasuk. Oh, berarti matriks P itu mendiagonalisasi matriks A-nya gitu ya. Biar lebih paham kita masuk ke contoh saja. Misalkan kita mempunyai sebuah matriks A. Kita disuruh mencari apakah A itu dapat didiagonalkan. Nah, kalau A itu dapat didiagonalkan, berarti kita harus mencari matriks P sedemikian sehingga matriks P yang dapat diinverskan ya, mempunyai inverse, sedemikian sehingga P inverse kali A kali P itu merupakan matriks yang diagonal, gitu ya. Diagonal berarti ini ada angkanya, yang lainnya adalah 0. Ini 0, ini 0, ini angka yang ini. Itu ya, paham ya? Jadi kalau kita mau matriks A, pertanyaannya, carilah sebuah matriks P yang dapat mendiagonalkan matriks A. Oh, berarti kita harus mencari matriks P sedemikian sehingga P inverse kali A kali P itu adalah matriks yang diagonal. Nah, kita akan mencari matriks P. Matriks P-nya itu kan tadi awal-awalnya kita mencari nilai eigen dari matriks A, gitu ya. Tahu ya, mencari nilai eigen dari matriks A berarti kita hitung determinan lambda I min A itu sama dengan 0. Nah, nanti kita dapat persamaan lambda ini adalah seperti ini, yang di kotak ini. Berarti kita bisa mendapatkan nilai eigennya adalah, karena ini matriks 3 kali 3, berarti nilai eigennya ada 3, yaitu nanti lambda sama dengan 1 dan lambdanya sama dengan 2. Itu ya, ini ya. Ini adalah nilai eigennya. Kemudian langkah kedua adalah kita mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen yang didapatkan. Itu ya. Misalkan untuk nilai eigen yang 1 ini, vektor eigennya bisa yang mencari vektor eigen. Vektor eigen yang bersesuaian adalah ini. Kemudian untuk nilai eigen yang ini, yang 2, ini dicek ya hasilnya ya. Untuk yang nilai eigen yang sama dengan 2, vektor eigennya itu ternyata ada 2, yaitu P1 dan P2 gitu ya. Gimana? Saya akan membuktikan yang ini aja deh. Saya bantu ya. Untuk mencari nilai eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2, berarti kita masukkan, ini dijabarin dulu, berarti determinan dari lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0 lambda, ini ya, min A, ini min A aja gini. Ini nanti hasilnya adalah determinan dari lambda 0, 2, 0 min 1, lambda min 2, 2, lambda min 2, kemudian 0 min 1, min 1 gitu ya. 0 min 1, min 1, 0, lambda min 3. Oke, ini ya. Jadi untuk mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2, berarti kita memasukkan lambdanya ke sini. Tapi determinnya nggak ikut ya. Memasukkan lambdanya ke sini. Hasilnya adalah 2, 0, 2, min 1, 0, min 1, min 1, 0, dan min 1 gitu ya. Ini adalah x1, x2, x3 sama dengan 0 gitu ya. Jadi nanti kita dapatkan bahwa x1 ditambah 0, x2 ditambah
X3 sama dengan 0. Ini paham ya kenapa bisa seperti ini? Ini dibagi 2 jadi 1, 1. Kemudian ini karena sama jadi bisa dihilangkan. Jadi nanti bisa hasilnya seperti ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa X1 sama dengan min X3. Nah, X3-nya ini kita misalkan T di R. Misalkan. Berarti faktor eigen yang bersesuaian dengan ini kita dapatkan adalah ini boleh X3 sama dengan min X1 juga sama saja. Jadi biar sama kayak hasil yang ini, berarti nanti hasilnya adalah X3-nya misalkan T, T-nya berarti di sini 0 dan min T gitu ya. Jadi T-nya bisa keluar. Jadi min 1, 0, 1. Nah, ini adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Nah, tapi kita lihat dulu. Oh, di sini adalah 0x2, 0x2. Nah, berarti X yang X2 ini kita bisa, misalkan X2 itu berapapun ya, misalkan S di R, berapapun. Berarti vektor eigen yang kedua bisa kita tuliskan 0S0. Itu bisa, S-nya bisa keluar adalah 0, 1, 0. Nah, makanya ini yang vektor eigen yang bersesuaian sama dengan 2. Paham ya? Kemudian vektor eigen yang didapatkan kita jejer. Ini vektor eigennya ke sini. Ini vektor eigen yang ini ke sini. Ini vektor eigennya juga ke sini gitu ya. Nah, inilah matriks P. Apakah P mendiagonalisasi matriks A? Kalau pertanyaannya P, carilah matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Berarti kita harus membuktikan matriks P itu benar-benar mendiagonalisasi A. Artinya, kita harus mengecek P inverse kali A kali P sama dengan matriks yang diagonal. Kita cek di sini. Ternyata P inverse kali A. Sebelumnya kita cari P inverse-nya dulu ya. Ini kan udah P, kemudian kita cari P inverse-nya menggunakan OB, kita dapatkan ini. Kemudian kita cek P inverse kali A kali P. Ternyata adalah matriks yang diagonal. Ya. Jadi kesimpulannya adalah P itu dapat mendiagonalisasi A. Paham ya? Kemudian selanjutnya, bagaimana urutan dari ini? Kalau misalkan kan kita mendapatkan, saya tulis aja deh, mendapatkan vektor eigen, misalkan P1, mendapatkan vektor eigen yang tadi P1 sama dengan min 1, 0, 1, tulis dulu ya. Min 1, 0, 1, ini adalah vektor eigen. P2, 0, 1, 0. P2 0, 1, 0, kemudian P3 min 2, 1, 1. P3 adalah min 2, 1, 1. Oke. Ini tadi kan kita membentuk matriks P-nya kan jejer gitu, urut ya. Min 1, 0, 1, 0, 1, 0, min 2, 1, 1. Nah, ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita letakkan acak? Misalkan P1-nya di sini. Kemudian P2-nya itu ternyata di sini. Dan P3-nya ternyata di sini. Apakah perkalian dari P inverse kali A kali P itu tetap diagonal? Apakah berpengaruh? Oh, ternyata tidak berpengaruh. Urutan ini dimasukkan, urutan apapun yang ini dimasukkan ke dalam matriks P, itu tetap diagonal hasilnya. Ini ya, hasilnya. Gitu ya. Paham ya? Jadi, artinya adalah P itu dapat mendiagonalisasi matriks A. Itu paham ya? Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah semua matriks itu dapat didiagonalkan? Oh, ternyata tidak, karena ada sebuah matriks, salah satu contoh matriks, ada beberapa matriks yang tidak dapat didiagonalkan. Contohnya adalah ini. Untuk mengecek, berarti kita mencari nilai eigennya dengan menggunakan persamaan karakteristik. Kita dapatkan nilai eigennya adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2, lambda sama dengan 2 gitu ya. Kemudian kita cari vektor eigennya. Oh, ternyata vektor eigennya yang bersesuaian dengan 1 adalah ini, dan vektor eigennya yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2 hanya ada 1. Harusnya kan ada 2 kan? Tapi kalau pengen dapat didiagonalkan harusnya ada 2. Tapi ternyata ketika kita mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2 itu hanya ada 1. Karena hanya ada 1 dan ini lambdanya ada sama dengannya ada 2. Dan vektor eigen yang kita dapatkan, ini cek ya kenapa dapat ini. Kalian tugasnya mengecek.
hanya 1. Oh, kalau hanya 1 berarti itu tidak dapat didiagonalkan. Kalau pengen dapat didiagonalkan, harusnya vektor eigennya ada 2 gitu ya. Paham ya? Karena nilai eigennya ada 2 di sini, lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 2. Itu ya. Kayak tadi, kalau yang tadi ini kan, yang tadi ini ketika nilai eigennya ada 2, lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 2, ketika kita mencari vektor eigennya itu ternyata ada 2 yang bersesuaian. Nah, ini benar, bisa didiagonalkan. Tapi ketika ternyata misalnya kita mendapatkan kayak gini, nilai eigennya kembar, harusnya kan vektor eigennya ada 2 ya. Oh, ketika kita cek ternyata vektor eigennya ada 1. Oh, berarti itu tidak dapat didiagonalkan gitu ya, paham ya? Kemudian bagaimana mencari diagonalisasi dari matriks yang segitiga? Ya, ini sangat gampang. Ini kan matriks segitiga atas ya. Nah, ketika kita mencari sebuah diagonalisasi dari matriks yang segitiga, kita tinggal ketika kita mendapatkan nilai eigennya gampang ya. Itu ini dia lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 3, lambda sama dengan 5 dan lambda sama dengan 2. Nah, kita bisa proses seperti tadi, mencari vektor eigennya. Kemudian kita mencari matriks yang akan dapat matriks P yang mempunyai inverse sehingga P inverse kali A kali P itu sama dengan matriks diagonal. Bisa dicek ya. Oke, ini adalah ada sebuah teorema. Ini teorema yang udah kita bahas di latihan. Kalau kalian lihat video saya yang sebelumnya, minggu 11, sesi 2. Nah, ini kita membuktikan teoremanya ini. Misalkan kita mempunyai lambda itu ternyata nilai eigen dari matriks A, kita bisa dengan mudah mencari nilai eigen dari A pangkat K, yaitu kita dengan tinggal memangkatkan nilai eigen yang didapatkan dari matriks A itu dengan memangkatkan ini. Kita misal A pangkat K berarti untuk mencari nilai eigen dari A pangkat A, berarti kita mencari nilai eigen dari A dulu, kan didapat lambda. Ketika kita ingin mencari A, nilai eigen dari A pangkat K, berarti kita tinggal memangkatkan nilai eigennya lambda pangkat K. Ya. Nah, ini contohnya. Misalkan kita mencari matriks A, ini mempunyai matriks A, tapi kita disuruh mencari nilai eigen dari A pangkat 7. Gak usah bingung, gak usah dipangkatkan semua, gak usah dipangkatkan A pangkat 7, itu ya, baru dicari nilai eigennya, tapi kita bisa memanfaatkan A-nya dulu. Kita bisa memanfaatkan A-nya, kita bisa dengan mudah mendapatkan nilai eigennya, yaitu lambda sama dengan 1, dan ini lambda sama dengan 2 gitu ya. Ini harusnya ada lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 2. Ini harusnya nilai eigennya gitu ya. Bagaimana cara mencari nilai eigen dari A pangkat 7? Ya tinggal lambda sama dengan 1 dipangkatkan 7, berarti hasilnya 1. Yang ini juga sama, tinggal dipangkatkan 7 aja. 2 pangkat 7 adalah 128. Paham ya? Enak ya teoremanya. Kemudian selanjutnya adalah misalkan kita kan tadi kita mendapatkan ini ya, persamaan P, kita mendapatkan persamaan ini, P inverse kali AP adalah matriks yang diagonal. Nah, misalkan kita kuadratkan berarti kita kuadratkan gitu ya. Kita tulis di sini P inverse kali A kali P sama dengan D. Misalkan kita kuadratkan kedua ruas, gitu ya. Nanti hasilnya ini adalah seperti ini. Nah, bisa dicek sendiri ya, biar nggak terlalu lama videonya. Jadi ini kesimpulannya adalah ketika kita ingin mencari A pangkat K, kita tinggal mendiagonalisasi D pangkat K-nya saja. Biar nggak pusing, kita masuk ke contoh. Nah, kita mempunyai matriks A, tapi kita disuruh mencari A pangkat 13. Kita nggak usah mencari A kali A dulu, jawabannya berapa. Kemudian A kuadrat kali A, jawabannya berapa, dan seterusnya. Nggak usah. Tapi kita bisa memanfaatkan diagonalisasi. Nah, kita berarti ketika kita memanfaatkan diagonalisasi, berarti kita mencari matriks P yang dapat diinverskan sedemikian sehingga P inverse kali A kali P adalah matriks diagonal. Ya. Untuk mendapatkan matriks P,
Berarti kita mencari nilai eigen dan vektor eigennya dulu. Nah, kita dapatkan matriks P ini seperti ini. Bisa dicek ya. Kemudian kita mencari nilai P inverse-nya. Kemudian kita hitung P inverse kali A kali P. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, udah dapat ya. Nah, berdasarkan teorema yang ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan A pangkat K dengan mengalihkan yang di tengah ini, mengalihkan diagonalnya. Mengalihkan ini nih. Mengalihkan diagonal yang ini. Kan lebih enak kan kalau 2 pangkat 13, 2 pangkat 13, dan 1 pangkat 13 hasilnya adalah yang ini. Paham ya? Oke, semoga masih bisa dipahami. Untuk materi minggu ke-12 seperti itu. Untuk minggu 12 mungkin kita melaksanakan kuis ya. Silakan belajar, selamat belajar dan tetap semangat. Semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar dan tetap semangat. Salam. Terima kasih.